Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, makin panas ini guys. Akhirnya Pak Prabowo tanggapi kritikan-kritikan keras Rocky Gerung terhadap Presiden beberapa hari yang lalu. Jangankan takut, Rocky Gerung pun kembali menyala di sebuah panggung debat dan kembali mengeluarkan kritikan-kritikan tajam dan kata-kata kerasnya dan sadis terhadap pemerintahan. Nah guys, siapa yang videonya? Mari saksikan. Let's go. Prabowo kan kemarin menyatakan bahwa yang berada di luar pemerintahan itu jangan ganggu-ganggu pemerintahan rakyat. Jadi penonton yang baik begitu ya. Dan ini kemudian banyak mendapat respon termasuk dari Ganjar Pranowo yang dia mengingatkan justru gangguan itu bisa aja datang dari dalam pemerintahan. Dan Mardhani Alisera dari PKS juga menyatakan justru itu bagian kewajiban untuk di pemerintah diawasi. Saya kira kita mesti pastikan satu hal, apa yang dimaksud gangguan itu oleh Pak Prabowo. Apakah kritik itu bagian dari gangguan? Kalau kritik terhadap pemerintahan dan gangguan, kita mesti ganggu pemerintahan Pak Prabowo ya, Bung Rocky. Iya. Ya mulai sekarang aja kita minta klarifikasi atau sebut aja pernyataan ulang dari Prabowo, karena apapun yang diterangkan oleh teman-teman pendukung Prabowo, bahwa nggak itu maksudnya iya, tapi harus ada official statement. Bahwa jangan nyatakan itu di publik seolah-olah dia nggak boleh diganggu. Yang nggak boleh diganggu cuma raja. Tuhan aja bisa diganggu dengan doa. Dan sebetulnya betul. Itu intinya kenapa kita Tuhan terus dengan doa. ingin berkontribusi pada perbaikan dengan mengganggu apa yang sedang diterangkan. Kenapa? Karena pembangunan itu adalah duit rakyat, pajak rakyat, masih kita nggak boleh ganggu. Jadi kita ingatkan pada Pak Prabowo prinsip bahwa no representation without opposition, no taxation without representation. Jadi semua hal itu yang kita mau terangkan pada beliau sebagai orang yang belajar juga tentang ilmu-ilmu sosial atau tentang doktrin demokrasi, supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Justru politik adalah gangguan, ada kecerewetan, adalah upaya untuk menghasilkan dialektika. Jadi sekali lagi Pak Prabowo terangkan ulang apa yang dimaksud dengan jangan ganggu kami itu. Jangan diganggu oleh PDIP. Itu juga artinya sama dengan demokrasi, tidak boleh menghasilkan pikiran alternatif. Jadi bayangkan misalnya kalau semua hal yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh diganggu, lalu yang kontrol siapa itu? Rakyat mau kontrol lewat partai, mau kontrol lewat parlemen, mau kontrol lewat FNN, mau kontrol lewat segala macam TikTok. Jadi ini berbahaya kalau tidak diterangkan. Jadi demi keadilan berpikir, silakan Pak Prabowo datang ke pers dan terangkan apa yang Anda maksud dengan jangan diganggu. Ya. Iya, mantap. Pengadilan Negeri tantangan dari Bung Rocky itu Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Sebagai apa ya, sebagai gokil akademisi, sebagai ahli filsafat, panas itu ya, panas. seharusnya ya tidak seperti itu. Menyikapi pernyataan Rocky Gerung terhadap Jokowi, Ketum Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pernyataan itu sangat tidak tepat. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya secara tadi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat,
seharusnya. Kemarin sayang banget. anak UI di depan rektor yang lagi mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, mereka angkat apa namanya, kartu hitam. Ari Kuncoro rektornya. Tolol. Itu artinya tolol. Gila. Mahasiswa begitu di depan rektor, rektornya kabur. Diuber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol, dibilang tidak mampu menyelesaikan itu kan? Ya? Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. Terus Tidak bicara seperti itu. iya, setelah diwawancara dibilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya karena itu saksikan. nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada Bahkan kalau dia bilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi. Secara hermeneutik dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam? Lebih dari kartu merah. Iya. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, you bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus ada juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini ditonton oleh yang lain. Saya juga menerangkan itu sebagai oke, kalau begitu oke, saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Iya. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengelulukan. Sarkas ini. Keren. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. jangan. Nih. Kalau di zaman Ada saya beberapa. 80. Kak, saya harus menghentikan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Gila. Ini keren. Artinya begini, siapapun yang Itu jadi presiden bisa di kena negara ini, mental tuh kan itu ada rektor yang kok. nontonnya itu ya. Ditutupin mata. Oke. Siapa yang mengganggu adalah mereka yang kalah politik, mereka yang berada di luar kekuasaan, di mana resistensi yang sering mereka munculkan seringkali kontraproduktif dengan keinginan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menerjemahkan semua visi misi. Itu faktual, nggak bisa dibantah. Nah, per hari ini saya yang menyatakan bahwa kenapa saya menyebut nama Ganjar itu kan kecenderungan ya, bukan semua. Kecenderungan banyak orang menyebut nama Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini dengar loh, ini pernyataan Pak Prabowo. PDIP dengerin, tapi ingat, jangan ganggu. ada Anies Baswedan disebut, ada Muhaimin juga disebut. Sebagai pihak yang kalah, jangan nyinyir. Anggap ini pemilu sudah selesai, ini fakta politik. Biarkan presiden dan wakil presiden terpilih. Lihat dulu nanti, kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, tidak berpihak kepada rakyat, boleh ngomong. Kan itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ini adalah memang dialamatkan kepada pihak-pihak yang kalah secara politik. Cuman cetak tebalnya ada Ganjar, ada PDIP, ada Anies. Tapi basis untuk semuanya. Betul, itu secara umum. Menurut Anda ada nggak nyambung tadi statementnya Bang Ciko bahwa kalau Bang ganggu Ciko, apa? Ada konsekuensinya nggak kalau enggak, kamu kalau berani Bang ganggu? Ciko ini kan pura-pura merasa tak disebut namanya. Tapi melihat pidato secara umum mengarahnya ke situ. Satu-satunya elemen partai politik yang per hari ini yang kelihatan tidak mau berkoalisi cuman partainya Bang Ciko. PKS Yang lain kan PKS masih PKS mau tapi tidak didatangi. Itu kan problem tersendiri. Jadi bukan masalah setuju. Yang kedua begini. Kalau soal gangguan dari dalam, waktu zamannya SBY, saya ingat persis. PKS salah satu yang mengganggu juga itu. Waktu yang pada situ PKS. dulu masih PKS, sekarang udah keluar. Dulu ketika ada kenaikan BBM yang tidak pro rakyat, TDL yang tidak pro rakyat, PKS ini paling terdepan. Hakul yakin menolak itu kebijakan yang dibuat oleh SBY dan wakil presidennya, yang kita tahu juga PKS ada dari dalam atas nama rakyat dan bangsa. Itu koalisi atau oposisi lah? Bukan, itu yang disebut dengan oposisi dari dalam. Oke, oposisi dari dalam itu PKS dulu ya. Bahkan sampai sekarang mungkin semoga PKS juga menjadi posisi nanti ya di pemerintahnya Pak Prabowo. Tapi kita menanggapi apa yang dikatakan Bung Rocky tadi, guys. Jangankan takut ya atau cemas, malahan Bung Rocky Gerung semakin menggila sesudah
mengatakan Presiden ke-8 itu dengan kata-kata yang agak keras gitu, dan itu sangat keras juga, bukan agak keras tapi sangat keras. Lalu mengatakan rektor lagi dengan kata-kata yang sangat keras juga. Di sini saya tidak menyebutkan ya bahasa-bahasanya, tetapi kita mungkin sudah sama nonton tadi ya guys ya. Nah guys, itu gimana tanggapannya tentang perkataan Rocky Gerung selama ini yang dinilai oleh mungkin orang-orang yang tidak senang terhadap dirinya, orang-orang atau lawan politiknya begitu ya. Karena Rocky Gerung ini kan dinilai pakar politik dan ahli filsafat yang sangat keras dan sangat apalagi dikatakan agak sedikit kasar kalau di dalam berbicara begitu ya. Nah guys, coba sampaikan pendapatnya di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.